Ya, jadi ini adalah pertemuan kedua kita manajemen keuangan. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat daftar hadir ya, daftar hadir mahasiswa, mahasiswi mata kuliah manajemen keuangan. Ya. Jadi saya lihat sebentar. Oke, siapa yang sudah hadir? Rika Fauziah Kartini Dewi sudah ya, Rika Fauziah Kartini. Oke. Kemudian siapa lagi? Bentar. Ada Evi Handayani, Reni, dan Handoko ya. Evi, Yeni, Handoko. Ya, bentar. Evi, Yeni, dan Handoko ya. Kemudian ada Sumartin ya, Sumartin, Sri, dan Kasmiatun. Sri, Kasmiatun sudah hadir. Oke. Kemudian ada Yeni Rahman. Ini tadi sudah ya. Oke, ada Mimin juga sudah hadir. Mimin, Kusnanta, Anik. Mimin. Oke. Sebentar, sebentar. Ada Rika Fauziah Karsiti ya. Rika dan Karsiti. Rika sudah. Kemudian ada Karsiti. Ade Yuliana sudah masuk? Sebentar saya lihat Ade Yuliana sudah? Belum ya? Oke, Martin sudah. Dahlina dan Dia Lestari. Dahlina dan Dia Lestari. Dahlina sudah. Kemudian Dia Lestari. Dia Lestari belum ya. Kemudian Nur Juhriati dan Puji. Nur Juhriati belum ya. Puji juga belum. Nur Juhriati sudah. Oh ya. Puji Ade juga sudah ya. Oke. Ada Sarah Adinda, Siti Aisyah. Sarah Adinda sudah? Siti Aisyah? Siti Aisyah sudah. Oke. Siti Omsiah. Siti Omsiah belum ada ya. Oke. Kemudian Sudarwati sudah datang? Sudarwati? Belum juga. Oke. Oke, Sudarwati sudah hadir ya. Kemudian Supita dan Susanti. Supita dan Susanti belum. Oke. 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 Berarti masih ada sekitar 4 ya, 5 orang lagi yang belum hadir ya.
Oke, jadi sebelum kita kita lanjutkan ya untuk pertemuan kedua tentang manajemen keuangan. Jadi sebelumnya saya yakin saudara-saudara sudah sudah membaca modul ya. Jadi uh, dalam UT ya, Universitas Terbuka ya, atau sering juga disebut dengan distance learning, pembelajaran jarak jauh, itu yang sangat kita harapkan itu adalah kemandirian saudara. Nah, jadi saudara harus punya inisiatif sendiri dalam belajar ya dan memperlengkapi diri. Nah, jadi saudara diharapkan agar mampu berdiskusi dengan teman ya, mengerjakan soal bersama ya. Nah, walaupun ya kita juga memahami kondisi saudara-saudara sekalian ya di tengah dengan kesibukan bekerja ya. Iya, tapi masih harus menyempatkan waktu untuk belajar begitu kira-kira ya. Kita memaklumi kondisi saudara-saudara. Nah, jadi untuk memperingan ya kerja saudara-saudara. Nah, jadi saya ingin saudara-saudara membuat kelompok ya. Nah, jadi saya lihat di daftar nama ya ada sekitar 23 ya, 23 orang. Nah, jadi dari 23 orang ini saya harap nanti ketua kelas ya membentuk kelompok sekitar 4 kelompok ya. Jadi setiap kelompok ini saya harapkan nanti berdiskusi karena nantinya juga ada tugas kelompok yang akan saya berikan ya. Nah, kalau saudara-saudara ingat kemarin saya sudah memberikan tugas pertama ya. Nah, kali ini adalah tugas kelompok, bukan tugas pribadi lagi. Kira-kira. Coba siapa siapa ketua kelasnya di kelas manajemen keuangan ini? Silakan. Supaya saya tahu nanti ya menghubungi siapa. Oke, Usnanta. Oke ya. Usnanta masih hadir? Oke. Nah, Usnanta nanti dibentuk ya kelompoknya ya terserah mau berkelompok dengan siapa ya, tapi satu kelompok itu nantinya ada sekitar 6 atau 5 orang. Nah, jadi total kelompok nanti ada 4 kelompok ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok seperti ini ya, beban ya tugas belajar kamu pasti semakin ringan. Tapi dengan catatan, harapan saya Anda juga melakukan diskusi dengan teman-teman Anda sehingga Anda menjadi lebih paham ya, begitu kira-kira ya. Oke. Jadi saya akan bagikan screen saya. Kira-kira sudah bisa dilihat ini screen komputer saya. Silakan. Sudah bisa dilihat? Loading ya. Bentar. Sudah bisa dilihat ya? Sudah. Ya, Kasmiatin sudah, Nur Zuhriyati juga sudah. Oke. Nah, jadi untuk materi kita malam ini, ya, materi kita malam ini tentang nilai waktu uang, ya, penilaian, analisis keuangan dan perencanaan keuangan. Ya. Nah, sebelum saya memulai untuk materi kita minggu ini, ya, jadi tanggal 12 nanti hari Minggu kita ada kuliah tatap muka, ya. Saya harap saudara-saudara semua bisa hadir, ya.
Mengapa? Karena kuliah tatap muka nantinya kita akan lebih mudah mengerti. Artinya kalau kita berada dalam satu ruangan tatap muka, ya, jadi diskusi kita bisa lebih baik. Nah, jadi saya harap ya, total 23 orang mahasiswa manajemen keuangan agar hadir ya dalam kuliah tatap muka nanti. Ya. Begitu juga nanti kita tentu akan mengerjakan latihan-latihan ya, eh, apa namanya latihan-latihan perhitungan matematis ya di tatap muka. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran online seperti ini, rasanya kurang maksimal ya kalau kita belajar perhitungan matematika. Nah, jadi kalau misalnya saudara-saudara bisa nanti hadir di tatap muka, ya tentu kita lebih lebih luasa ya, lebih luasa dan harapan kita tentu hasilnya lebih maksimal, begitu kira-kira ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi bahasan kita malam ini tentang nilai waktu uang ya, penilaian, dasar-dasar penilaian sekuritas, analisa keuangan, dan perencanaan keuangan. Ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian nilai uang. Ya. Tapi sebelumnya, uh, saya sebenarnya hari ini kurang sedikit ini ya, kurang sedikit fit ya. Jadi bagaimana kalau misalnya hari ini kita kuliahnya kita selesaikan sampai jam 11 kira-kira jam jam 11 ya. Nah, jadi saya sedikit kurang kurang enak badan. Kira-kira bagaimana kalau kita padatkan dulu, kita kita cepatkan kuliah untuk hari ini ya. Jadi nanti untuk kuliah tatap muka lebih kita maksimalkan begitu kira-kira ya. Bagaimana kira-kira? Oke, ya terima kasih ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, jadi untuk slide yang pertama, kita membahas tentang pengertian nilai waktu uang ya. Jadi saudara-saudara, saya pernah mengalami masalah keuangan. Jadi secara umum uang ini sebenarnya kalau kita analisis, ini dia ada bentuknya ada dua. Uang sekarang dan uang di masa depan. Artinya nilai sekarang yang saudara-saudara punya tentu berbeda dengan nilai uang di masa depan. Sebagai contoh ya. Jadi dulu ya, suatu saya masih kecil, bilang sajalah ketika saya SMP ya. Jadi ketika itu dengan uang Rp1.000 saya sudah bisa membeli mie goreng ya, mie goreng satu bungkus plastik kecil. Artinya dengan uang Rp1.000 saya kan sudah kenyang. Itu dahulu. Nah, dibanding dengan sekarang, nilai uang Rp1.000 hanya bisa mampu membeli 3 buah permen. Artinya nominalnya ya, nominalnya tetap sama Rp1.000, tapi nilainya berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan nilai waktu uang, saudara-saudara ya. Nah, jadi nilai waktu uang adalah suatu konsep ya, yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang masa akan datang. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi mengapa dikatakan lebih berharga nilai uang mata sekarang? Ya, tentu karena ada beberapa keuntungan jika saudara-saudara memegang uang waktu sekarang. Sebagai contoh, jika saudara-saudara pegang uang di sekarang, tentu Anda bisa memaksimalkan fungsi uang. Ya, jadi fungsi uang ada 3 secara umum. Ya, ada fungsi untuk transaksi, berbelanja, kemudian juga ada fungsi untuk berjaga-jaga, ya. Kemudian ada juga fungsinya untuk berspekulasi. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya Anda memegang uang sekarang dan Anda berhak menggunakan uang ini dengan 3 fungsi uang tadi. Anda bisa menggunakannya untuk berbelanja, fungsi transaksi, atau Anda bisa menggunakannya fungsi berjaga-jaga, ya. Atau juga
Anda bisa menggunakannya untuk fungsi berspekulasi. Artinya, uang yang Anda pegang sekarang Anda bisa gunakan untuk berusaha sehingga hasilnya bisa lebih besar di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya nilai waktu sekarang ini, ya, tentu nilai uang yang sekarang Anda pegang akan lebih berharga daripada nilai uang yang akan Anda terima di masa depan. Ya, karena tentu saja kalau Anda terima di masa depan, Anda belum bisa menggunakannya sekarang. Itulah yang masuk dengan pengertian nilai uang, ya. Nah, jadi nilai masa yang akan datang itu sering disebut dengan future value, ya. Nah, jadi kalau dikatakan future value, yaitu nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang dari jumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat discount rate, ya. Ingat ya, discount rate itu sama dengan bunga. Nah, nilai waktu yang akan datang dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Perhatikan saudara-saudara. Nah, jadi future value itu sama dengan M0, ya. M0 itu maksudnya modal awal, ya. M0 1 tambah I suku bunga, ya, pangkat N. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat penjelasan tentang ininya, tentang rumusnya, ya, FP itu adalah future value, ya. M0 itu adalah modal awal. Ya, jadi M0 adalah modal awal dan I bunga per tahun, sedangkan N adalah jangka waktu dana dibungakan, ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Tuan Budi pada 1 Januari 2005 menanamkan modalnya sebesar 10 juta dalam bentuk deposito di bank selama 1 tahun. Dan bank bersedia memberi bunga 10% per tahun. Maka pada 31 Desember 2005, berapakah Tuan Budi akan menerima uang miliknya yang terdiri dari modal pokok ditambah bunganya? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi yang ditanya itu adalah berapakah Tuan Budi akan menerima uang miliknya yang terdiri dari modal pokok ditambah bunganya? Nah, sekarang perhatikan. Kita masuk ke rumusnya. Future value sama dengan ya modal awal ya dikali 1 tambah I ya suku bunga pangkat N. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi future value ya artinya 10 juta dikali 1 tambah 0,1 itu datangnya dari bunga ya. Tadi bunganya katanya 10%. Ya. Nah, jadi future value-nya langsung saja 10 juta ditambah ya 1,1 itu ya. 1,1 ditambah 1 juta ya atau future value-nya sama dengan 11 juta ya. Sampai di sana. Ada masalah? Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Ya, Anik Susanti silakan. Oke, kita jelaskan lagi kembali ya. Nah, perhatikan saudara-saudara, kita yang 10 juta di luar, kita kalikan dulu ke angka 1. Artinya 10 juta dikali angka 1 sama dengan 10 juta, begitu ya. Sedangkan 10 juta dikali 0,1 sama dengan 1 juta. Begitu saudara ya. Jadi sekali-sekali kita 10 juta sekali ke angka 1 dikalikan, kemudian 10 jutanya kembali dikalikan ke angka 0,1. Jadi hasilnya 10 juta ditambah 1 juta. Berarti future value-nya adalah sebesar 11 juta. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya, sepertinya ada yang mengetik ya, kita tunggu. Iya, Sumartin bisa juga ya. Jadi kalau misalnya Sumartin tambahkan dulu yang di dalam kurung, ya berarti nanti perhitungannya 10 juta dikali dengan 1,1 ya. 10 juta dikali dengan 1,1 tetap hasilnya adalah 11 juta. Ya, boleh juga Sumartin. Bagus sekali, pertanyaan sangat bagus ya. Iya, benar.
Kalau misalnya perhitungannya 10 juta kali 1,1, hasilnya tetap 11 juta ya. Car City, Pak, itu misalkan yang dipangkatnya lebih dari 1 gimana? Oke. Nah, jadi kalau misalnya tahunnya itu misalnya lebih dari 1 tahun, ya. Misalnya lebih dari 1 tahun. Ya, misalnya katanya eh, Tuan Budi ya akan menanamkan modalnya 10 juta dalam bentuk deposito di bank selama misalnya 2 tahun. Nah, berarti dia jadi pangkat 2 ya, Sumarti ya. Nah, jadi kalau dia pangkat 2 ya, berarti nanti 10 juta ya dikali